Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan NIM 230705116. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang struktur data dan array. Nah, yang pertama adalah struktur data, yaitu representasi dari hubungan logis yang ada antara elemen individu data. Struktur data mendefinisikan cara mengatur semua item yang mempertimbangkan tidak hanya elemen yang disimpan, tetapi juga hubungan antara satu sama lain. Kemudian ada komponen dari pemrograman terstruktur, yaitu yang pertama sekuensial atau urutan. Eksekusi statement atau instruksi secara berurut. Kemudian ada seleksi, yaitu eksekusi salah satu statement bergantung pada kondisi tertentu. Kemudian ada pengulangan, yaitu ekstensi sebuah statement hingga mencapai kondisi tertentu. Kemudian ada jenis struktur data. Yang pertama ada struktur data primitif, yang kedua ada struktur data non-primitif. Struktur data primitif adalah struktur data dasar yang disediakan oleh bahasa pemrograman atau langsung beroperasi kepada instruksi mesin. Kemudian struktur data non-primitif adalah struktur data yang lebih rumit dan diturunkan dari struktur data primitif. Mereka menekankan pada pengelompokan item data yang sama atau berbeda dengan hubungan antara setiap item data. Array, daftar, dan file tersebut dalam kategori ini. Kemudian, pengertian array. Array merupakan fungsi variabel di dalam program, digunakan untuk menyimpan suatu nilai tertentu yang dapat diubah-ubah. Tiap variabel mempunyai nama dan tipe. Hanya data yang mempunyai tipe sama dengan variabel yang dapat disimpan di dalam variabel tersebut. Yang pertama, array satu dimensi. Disebut sebagai array satu dimensi karena indeks hanya satu. Pendeklarasian variabel array satu dimensi sebenarnya hampir sama dengan pendeklarasian variabel yang lain. Hanya saja pendeklarasian array ini diikuti dengan maksimum elemen yang akan dialokasikan. Kemudian ada array multidimensi, yaitu merupakan perluasan dari array satu dimensi. Dapat digambarkan sebuah matris jika matris satu dimensi hanya terdiri dari satu baris dan kolom, maka array dua dimensi tersusun dari beberapa baris dan kolom, di mana indeks pertama menyatakan baris dan indeks kedua menyatakan kolom. Kemudian ada manipulasi. Yang pertama menambahkan elemen array, yang kedua menampilkan elemen array, yang ketiga pencarian elemen array, yang keempat ada penghapusan elemen array, yang kelima ada pengeditan elemen array. Nah, di sini kita sudah mempelajari apa itu struktur data dan array. Maka kita akan lanjutkan dengan mencoba membuat array pada Python. Baik, di sini kita akan membuatkan percobaan tentang array pada Python. Kita akan membuat paling dasar ya. Dan array. Nah, yang pertama kita buat ialah array array.
Di sini kita memanggil artnya satu, jadi kita print art. Jadi dia akan muncul satu ya, sesuai dengan yang kita buat. Dia akan muncul satu. Kemudian kita akan buat urutan ya, dan angka. Sama juga ring entry sini kita akan memanggil angka-angka tersebut. Perintahnya sama juga, in dalam kurung A. Nah, kita memanggil A. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan mencoba mengakses elemennya menggunakan indeks. Yaitu sama juga dari nah, di sini yang kita ubah sedikit ya, yaitu oke, dalam kurung array kurung siku. Misalnya kita mau buat indeksnya, yang kita mau panggil indeks ke satu. Jadi yang akan ke print ialah K2 karena indeks ini dihitung dari 0, yaitu 1, indeks 1 adalah 2, indeks 2 adalah 3, dan seterusnya. Seperti maka dia akan muncul 2 karena indeks yang kita panggil adalah 1. Elemen yang akan muncul adalah 2 karena indeks dimulai dari 0. Kemudian kita buat yang lain, dimensi ya. Nah, sini kita akan membuat referensi. Nah, lagi
Maka sini kita tentukan printnya. Print nol dan 2. Maka di sini kita membuat dua dimensi, yaitu dimensi pertama, dimensi kedua. Dimensi pertama memiliki indeks 0, dan dimensi kedua memiliki indeks 1. Jadi setiap dimensi memiliki indeks. Dimensi pertama itu 0, dimensi kedua yaitu 1. Kemudian di dalam dimensi ini memiliki indeks lagi, yaitu 1 adalah 0, 2 adalah 1, 3 adalah 2. Dan sama dengan dan dimensi yang kedua sama seperti yang dimensi yang pertama. Maka di sini kita print indeks 0 itu ini, dan di dalam dimensi pertama kita print indeks yang kedua itu 0, 1, dan 2. Berarti kita akan ngeprint 3. Sedangkan ada kesalahan ya. Oh iya, di sini kita salah, guys. Ini kita salah. Kita lupa menambahkan kurung siku. Nah, ini baru betul. Angka akan ke print. Print A ya. Print art, kurung, baru indeks. Print art dulu, karena kita memanggil ini, lalu kita panggil indeksnya. Itu 0,2. Ya, kita kurung. Nah, maka dia akan ke print indeks 0 ini, dan dimensi pertama itu indeks 0, dan indeks dalam dimensi pertama ini yaitu 3. Kemudian kita akan membuat perjumlahan. Nah, di sini kita membuat beberapa art untuk bisa dijumlahkan. Nah, perjumlahannya pada art 3, yaitu sama rumusnya. Kalau mau buat art 1 ditambah art 2, kita bisa mengubah tandanya. Ini kita bisa mengubah tandanya ya. Bisa kita buat kali, boleh tambah, boleh kurang, boleh bagi. Kita print adalah art 3, yaitu dengan printernya print art
print art yang tiga. Maka dia akan berjumlah. Dan penjumlahan ini akan mengikuti indeksnya. Seperti ini. Seperti 1 ditambah 4 jadinya 5. Dan seterusnya. Kemudian kita akan membuat nanti untuk array. Yaitu art, art. Kemudian kita print. Kita pilih. Nah, di sini perintahnya. Kita memilih apa? Apakah max, min, ataupun ini ya. Ini jarak. Tapi di sini kita buat min saja. Di array. Tadi akan ke print. Tadi akan ke print angka paling kecil. Angka paling kecil di sini adalah 1. Pada akan ngeprint 1. Kemudian kita akan membuat menggabungkan antara array 1 dan array 2. Tadi kan menambahkan. Jadi eh, angkanya berubah tapi ini menggabungkan. Saat kita menggabungkan array, maka angkanya tidak berubah, tetapi dia akan bergabung dengan array 2. Jadi perintahnya di R3, perintahnya di R3 itu np on ya, ter 41 sama 40. Dan kita print itu artikel. Karena akan ke print cara begini. Sama ini array 1 yaitu 1 sampai 3 dan array 2 4 sampai 6. Jadi kalau kita menggabungkan maka dia akan tergabung dalam satu baris.
Dan kita akan eh, mencari elemen dalam array menggunakan indeks. Jadi kita akan ini dalam array ya. Itu perintahnya sama saja untuk art sama dengan array kerawat 3 4 5. Nah, bedanya di sini itu indeks sama dengan where atau yang mana art sama dengan 2. Jadi kita akan print dalam kurung indeks. Jadi dia akan ke print indeks kedua dari angka tersebut. Jadi hitungan indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan lupa turun. Jadi array-nya adalah indeks kedua. Salah. Jadi ini kita ubah. Maaf saya salah. Jadi ini mencari indeks dalam array menggunakan elemen. Nah, dan yang kedua ini mencari indeks menggunakan elemen. Mencari elemen, mengakses elemen menggunakan indeks. Itu indeks pertama, maka dia elemen kedua, elemennya yang ini, 2. Seperti ini ya. Ini adalah mencari indeks dalam array menggunakan elemen. Jadi elemennya dulu, baru akan muncul array-nya. Maka akan muncul indeksnya. Seperti ini, itu 3. Indeks ketiga adalah 4. Nah, kemudian kita akan membuat
pengurutan pada array yang tidak terurut. Maka di sini perintahnya adalah sortir, yaitu sort bodohnya kosong saja, kemudian baru kita print partnya. Print part. Jadi yang tidak sesuai ini akan arraynya akan disortir dulu, dan juga berikutnya adalah sortiran ini ya, yaitu dia akan mengurutkan dari yang terkecil menjadi yang terbesar seperti ini. Kemudian kita membuat mencari nilai unit pada array, itu start print unitnya, maka dia akan menjadi seperti ini. Maka dia akan ke print angka yang mana dipilih dari satu angka yang double atau lebih dari satu. Maka dia akan ke print dengan satu angka yang sama dengan angka yang lain. Jadi dia akan ke print seperti dua, ini ada dua tapi dia akan ke print cuma satu karena dia akan ke print satu elemen jika elemen tersebut lebih dari satu. Jadi cukup sekian dari saya tentang array. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau tidak
berkenan. Saya mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.